Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afan Habibinur. Pada hari ini akan membawakan sedikit pelajaran tentang Instagram hack. Materi ini saya bawakan untuk channel YouTube khusus kita dengan teman-teman mahasiswa STEM Sukma, gitu ya. Jadi yang pertama, apa itu Instagram hack? Instagram hack adalah suatu cara pintas hacknya, cara pintas untuk meningkatkan reach dengan cara posting konten berupa video, reel, dan lain-lain. Nanti saya akan sedikit terangkan bagaimana cara kita menghack AI daripada mesin learningnya Instagram. Yang pertama adalah kecenderungan daripada content creator atau para penggiat Instagram itu, mereka memposting sebuah konten atau sebuah video menggunakan skema 90, 9, dan 1. Apa itu 90, 9, dan 1? Nah, yang satu ini adalah konten yang dibuat oleh sang content creator. Nah, ini content creator minded. Umumnya mereka ini sangat idealisme tinggi. Mereka membuat konten yang menurut mereka suka. Apabila kita punya kedai kopi, kita bikinlah video-video kegiatan kedai kopi kita, gitu kan. Nah, ini sebenarnya hanya mencapai 1% daripada penonton di Instagram. Cuman konten creator ini kalau kita sampaikan seperti ini, mereka nggak terima, karena menurut mereka ini loh versinya aku, gitu. Itu misalnya content creator, contoh fotografi, dia hanya menampilkan konten yang menurut dia karya-karyanya, gitu. Dan kenyataannya dari seluruh penonton Instagram itu hanya 1% yang benar-benar berminat atau menyukai daripada kontennya si content creator. Yang kedua itu 9%. 9% ini editor. Nah, editor ini adalah konten-konten yang memang diedit sedemikian rupa untuk kebutuhan daripada si akun Instagram tadi. Ini umumnya dipakai oleh sosial media spesialis yang memang dia membuat konten itu dengan biaya yang cukup mahal. Ini biayanya tinggi. Nah, namun 9% ini memang kemungkinan untuk viral cukup tinggi, karena mereka benar-benar melihat aspek target view-nya, lalu aspek videonya, entertainnya. Nah, yang 90% ini adalah lurker. Lurker ini adalah orang-orang yang mencari konten yang mengandung entertainment. Lalu hiburan. Ada lagi jodoh. Ada lagi cari cuan. Biasa kan? Jadi kalau misalnya kita nonton video di Instagram atau sosial media, kalau kita suka film, cuplikan-cuplikan filmnya Netflix yang inti-inti dari film tersebut, nah ini entertain tuh. Itu dia sifatnya hiburan dan informatif. Nah, kalau yang di bawahnya ini hiburan ini biasanya ini konten-konten lucu. Kalau kita lihat itu kayak dagelan di Instagram, dia konten-konten lucu, konten-konten yang ada anak kecil terjatuh, atau misalnya konten-konten seperti kucing, bagi pecinta kucing, atau konten-konten yang tidak sengaja
pada saat mereka melakukan sesuatu itu karena becek atau apa terjatuh, cuman dibikin lah sehingga lalu ada lagi orang yang mencari jodoh, ada lagi yang mencari cuan. Cuan ini biasanya motivator jualan lah, peluang bisnis, apakah itu Bitcoin, apakah itu MLM, ataukah itu reseller dan lain-lain. Nah, disinilah sebenarnya target audience yang harusnya kita kejar untuk mendapatkan reach lebih tinggi. Nah, kalau saya kasih garis ya, ini namanya ambang viral. Ambang viral itu gimana Pak? Itu kurang lebih mencapai 1 juta view. 1 juta view. Nah, kalau kita buat sebuah konten Instagram, kita bikin ya, ini konten. Nah, kita hanya punya authority sebesar ini. Authority itu apa? Follower, baru view. Nah, bagaimana konten kita ini bisa mencapai ambang viralnya naik ke atas? Nah, kita butuh ada satu lagi namanya leverage. Nah, nanti kita buat ya kontennya. Ini leverage. Ini authority kita. Authority ini sangat kecil peluangnya untuk mendorong konten kita jadi besar. Sangat kecil sekali. Nah, ini authority tadi kan. Authority. Nah, ini leverage. Leverage ini seperti kawan-kawan mungkin yang tahu kontennya. Itu paid promote, baru influencer, lalu centang biru, komen. Nah, leverage ini ada lagi satu lagi, launcher. Nah, bagaimana kita bisa dorong si konten kita ini mencapai ambang viral 1 juta view, atau nanti reach-nya itu paling minimal kan 10%, 100.000 reach. Reach itu berupa interaksi, komen, like, dan lain-lain. Waduh, susah dong Pak. Ya, kalau ada duit unlimited ya kan, pasti bisa kita dorong. Terus influencer pun bayar ini bos. Kita punya rumah makan, kita undang orang, suruh taruh di tempat dia. Influencer punya follower yang apa namanya itu kita bilang cinta dia lah, yang ngikutin aja kan. Nah, itu berbayar tuh, ya kan. Nah, sisanya inilah yang mungkin bisa kita kembangkan. Nah, karena tadi kita di awal sebagai content creator berkecimpung di sini, atau sehebat-hebatnya di sini lah palingan sikit-sikit kan, ini nggak kita manfaatkan. Kita terpaku konten itu harus relate dengan bisnis atau page-nya kita, padahal nggak seperti itu. Konten-konten ini apabila dimaksimalkan, ini bisa jadi leverage-nya kita. Atau kalau kita hoki, ini kita di authority kita nih kecil kan, authority kan. Nah, konten kita yang membesar, kok bisa membesar Pak? Yang nge-view-nya banyak. Kontennya kenapa bisa banyak yang nge-view? Contoh lah ya, ada teman saya, dia bikin video yang sederhana, nggak ada, plain aja. Jadi pada saat dia berkunjung ke kuburan orang tuanya, almarhum ayahnya, di video lah sama saudaranya. Nah, pada saat di kuburan itu, dia membersihkan rumput-rumput dan tanaman yang ada di atas kuburan itu. Kan gitu kan, dibersihkan. Nah, lalu dia berdoa, dia selesai. Nah, ada yang menyebabkan konten ini besar. Ternyata dari followernya dia itu ada dua kubu yang komen. Ada yang tidak mempermasalahkan, bagus dong dibersihkan biar rapi, biar cantik. Ada yang mempersoalkan, seharusnya rumput atau tanaman tadi itu kan mendoakan si mayit dengan dalil-dalil agamanya. Nah, karena ini saling serang, itulah netizen Indonesia kan.
Kalau di komen ya kan, sana nggak terima, panjang. Jadi ada satu komen itu sampai reply 129, itu masuk mesin AI-nya Instagram, viral itu. Nah, nanti sama Instagram kan kita tahu ya, Instagram itu kan dia ini abang viral tadi ya, abang viral. Yang membuat konten itu naik itu kan apa namanya? Kalau di TikTok itu FYP kan, for your page. Kalau di Instagram itu di reel itu recommendation. Nah, kalau kita tahu kan IG ya kan. Kita kan di Instagram itu kan ada ini follow. Ini kalau kita mau lihat page yang kita follow aja, yang kita follow. Mungkin follow apa yang follower kita atau yang kita tag. Lalu ada lagi yang ini rekomendasi dari Instagram. Rekomendasi dapat dari mana? History, baru video yang kita tonton sampai tuntas, completion rate, lalu repetition. Misalnya, saya suka tuh melihat video-videonya motivator atau dari digital marketer yang saya sampaikan sama teman-teman juga, Saiful Islam, Subianto, Deddy Corbuzier, Denny Sumargo. Nah, karena saya sering lihat itu, pada saat setiap buka Instagram muncullah rekomendasi ini. Tapi kalau saya nggak mau nengok itu, saya mau nengok follower aja, ya kan? Nah, kan ada lagi kita klik di Instagram itu kan, yang follower aja. Nanti page-nya itu full hanya yang teman-teman kita, yang lingkup kita. Nah, di saat tadi pecah konten ini meledak lah, viral kita bilang, itu masuk dalam rekomendasinya IG. Konten si Uwak tadi yang di kuburan tadi masuk rekomendasi, atau kalau di TikTok namanya FYP. Jadi setiap abang buka nggak ada 2-3 kali scroll muncul lah video yang heboh tadi. Kok tengok ini ngapain video orang kuburan ini? Kalau awak pikir kan lewat lah. Tapi kalau kita penasaran kan, kenapa ini kok sampai muncul? Kita tengok komen, oh ribut rupanya orang itu. Antara yang membolehkan rumput itu dibersihkan sama, nah sederhana receh kan, hanya gara-gara rumput. Nah, kalau ingat lagi ya dulu Arif Muhammad ini pengusaha Payakumbuh, mungkin kalian tahu. Dia menaikkan Payakumbuhnya itu, dia punya nih makanan Padang, ya kan? Kok makanan Padang datang kan nasi berkuah, dia lauk kan gitu kan, berlauk dia misalnya ikan sambal, ini sayurnya kasih kuah di sini. Nah, ada yang bilang makan Padang dicampur, ada yang bilang makan Padang dipisah. Kalau dulu kan bubur ayam, golongan bubur ayam dicampur sama bubur ayam nggak dicampur, nggak diaduk kan gitu kan. Dibikinnya sekalian dibikinnya. Jadi kemarin adalah yang mencetuskan seharusnya makan Padang itu nggak boleh diaduk, kan gitu kan. Entah siapa namanya aku lupa tuh kan, si Ala kita bilang. Dibalas sama salah satu personel JKT48 di komen dia, saya kalau makan makanan Padang diaduk gak enak kalau nggak diaduk, kata dia. Oh rame. Sama si Arif Muhammad diundanglah si Mr. A ini sama JKT48 ke warungnya Payakumbuh, rumah makan dia. Meledak kontennya, meledak. Dibikinnya pula video YouTube. Yang di Instagram pendeknya paling 3 menit, tapi yang di YouTube meledak sekian juta view. Apakah Arif Muhammad cari view, cari ini? Enggak. Yang dia cari, dia ngiklan rumah makan Padang Payakumbuh. Saat itu dia masih mulai franchise, merintis. Sekarang orang ngantri mau daftar franchise rumah makan Padang Payakumbuh. Lebih hebat pula lagi daripada Sederhana sama Garuda. Di Jakarta masih saat ini Jabodetabek. Nanti kalian tengoklah tuh Arif Muhammad. Arif Muhammad ini salah satu pendiri Erigo juga, baju-baju Erigo. Nah, jadi receh sekali kan? Makan Padang dicampur, gak dicampur. Awak nasi bungkus semua ada dicampur, mana pernah. Cuman bagi netizen Indonesia, ini yang nggak penting ini
di komen, oh nggak boleh tuh dicampur, bla 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 bla. Ah, rusak lah, itu kan ada terinya, begini, sambelnya kayak mana? Aku makan harus ada ikan lauk itu atau ayam itu harus kena sambel, baru masuk ke nasi. Ah, dah hancur kita. Jadi, nah harapan saya nanti kita carilah konten-konten ini, ya kan? Apa aja kontennya itu? Saya rasa kalian capek lah nengoknya di snack video, di TikTok, konten-konten yang lucu-lucu lah. Saya suka tuh nengok kucing, anak kucing, ya kan. Nanti ada yang berantem lah, ada yang kucing berapa kali tuh kan, anjing lawan kucing, kucingnya dibaliknya anjing itu ya kan. Padahal habis itu videonya kucing itu lari ya kan. Cuman di cutnya tuh 7 detik apa berapa 12 detik itu kucing itu menang. Habis itu ganti lagi video yang lain, kucing yang kecil pukul-pukul anjing ya kan. Nah gitu-gitu. Cuman karena dibikinnya video-video tadi pendek-pendek, jadi seakan-akan kucing lah raja, anjing nggak berani sama kucing, kata dia gitu ya kan. Padahal kalau dihabiskan ya itulah tadi konten atau video yang memicu ketertarikan orang. Itu konten hiburan, entertain. Nanti kita pelajari juga. Nah kalau konten cuan ini, saya udah lihat nih berapa kali pemain-pemain konten cuan ini selalu dia bilang, Day one, I only have less than 1K follower, tadi ya kan? Day 5, I have more than 50K follower. Ini nggak betul ini. Cuman dibikinnya ini dengan dia video lagi duduk kan, di tulisan ini orang kok bisa dapat dari 55.000 follower. Nah, ada yang sebagian ditengoki videonya, dia bilang kan, cek caption. Cek caption kan berarti ke home-nya dia. Terjadilah interaksi, masuk mesin e-learning, masuk rekomendasi dia. Kena tipu, padahal belum tentu dia 55K follower dalam 5 hari, mungkin 5 bulan ya kan. Tapi dibikinnya short, day one sekian. Ya kayak kayak mana caranya nih kalau itulah tujuan ya kan. Nah, toko lagi ya kan. Nah inilah cara-caranya bagaimana kita ngehack mesin AI learningnya Instagram. Nah, apakah ini berlaku untuk TikTok? Seharusnya berlaku. Cuman TikTok itu terhadap originally videonya lebih ketat. Karena kita tahu dulu waktu Instagram kan memang duluan lahir ya. Instagram duluan baru TikTok kan gitu kan. TikTok. Kenyataannya video-video yang ada di TikTok itu diposting lagi ke Instagram. Kalau masih ingat dulu masih ada watermark watermark TikTok yang gambar panah kayak gini kan, sama komen ya kan, ditaruh bulat-bulat sama orang itu ke Instagram. Dulu kan gitu yuk. Karena saat itu Instagram hanya foto-foto bos, foto-foto, video pun nggak begitu kan dulu. Orang tahu Instagram ini kayak Facebook, cuman lebih canggih aja, ada interaksinya. Nah begitu TikTok bikin video pendek, mak juga yang nggak mikir ya kan, bikin nggak ada dia kan, real video pendek, semua orang bisa posting video pendek. Tapi orang tetap nggak beralih ke Instagram karena mesin learningnya belum main dengan sistem rekomendasi dan follower ini. Dulu kan hanya yang bisa kita tengok video dan foto itu yang grupnya follower kita aja, kawan-kawan kita aja kan gitu kan. Nah, kalau di TikTok kan nggak, memang mesin learningnya itu FYP. Kalau TikTok FYP, for you page, atau yang viral. Viral itu bukan karena banyak view-nya, interaksinya, komennya, like-nya, atau ada berapa banyak orang yang merekomendasikan atau forward lah video itu, entah melalui WhatsApp atau apa. Nah itu dicatat sehingga jadi viral. Nah inilah antara kita mengembangkan konten yang memang dicari 90% lurker ini, orang-orang yang pakai nonton Instagram untuk itulah entertain kan, soalnya kita tengok orang ketawa-ketawa sendiri dengan Instagram gitu ya kan. Oh alah, rupanya itu yang ditontonnya ya kan. Nah, ada orang yang penasaran ya kan, ada yang itulah. Mungkin sekian dari saya.
Untuk kelanjutannya nanti kita bahasakan lagi untuk konkret jenis pekerjaannya. Saya kan janji akan berikan akses untuk link video. Nanti kita akan bahas juga terkait dengan bagaimana nge-repost suatu video. Kita butuh menambahkan twinbone. Twinbone itu kayak frame lah, atas dan bawah. Atas dan bawah ini video yang kita download atau kita ambil dari snack video, dari TikTok atau dari konten-konten yang manapun yang menurut kita menarik. Nah, mesin AI-nya Instagram ini masih mudah dibohongi. Nah, kita bikin di sini misalnya apa kan? Ada kata-kata lah, ada copywriting kita bikin di sini. Nah, di sini kita bikin nama akun kita @Kedera. Ya kan? Atau di sini nanti di bawahnya lagi tulis check caption. Nanti kita bikin lah videonya misalnya video kucing, video apa gitu kan. Kita kalau perlu ada copywriting buat, kalau nggak usah. Tapi kita perlu ada bikin watermark atau trademark sehingga mesin AI learning itu tahu kalau itu originally videonya kita punya. Kalau kita cuman video itu kita download terus kita posting, nggak ada kita tambahkan ini, maka kemungkinan kita konten itu berkembang kecil karena kontennya tidak original. Originality itu sangat mesin AI-nya Instagram itu sangat melihat. Nah, sama kita kalau nge-repost tanpa ada editan di TikTok, kemarin apa videonya si Denny Sumargo kok banyak view-nya, pas kita repost kok nggak ada 1K pun, nggak sampai like gitu kan. Oh ya iya, namanya kita repost bulan-bulan. Nah, nggak bisa, jadi harus ada rubah dikit, ada beberapa pattern yang harus kita rubah. Nah, nanti kita kayak tadi saya bilang juga di awal ada 3 sesi kan, jam 6 sampai jam 9 pagi, jam 11 sampai jam 2, dan nah ini prime time 6 sampai jam 9 PM. Ini prime time. Kita upayakan video-video kita di sini, tapi yang paling banyak di sini. Jadi misalnya ini satu konten di sini 3. Kalau kontennya ada 3 di sini aja semua kita buang. Nah, supaya kita dapat reach-nya lebih banyak, peluang untuk mencapai konten itu meledak cukup besar. Saya rasa sekian dulu dari saya masalah Instagram hack ini. Nanti sekali lagi kita masukkan pada sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.